Kriminologi. Topik ke-55 dari 75 topik. Penjelasan teori struktur sosial tentang kejahatan. Bagian kelima. Kondisi ekonomi dan kejahatan. Teori-teori ini sama sekali mengabaikan arti dari struktur biologis dan psikologis dari individu. Pendapat bahwa kehidupan ekonomi adalah fundamental, dan oleh karena itu merupakan pengaruh yang menentukan kehidupan sosial dan kultural, sudah ada sejak dahulu. Pendapat, atau ideologi ini, mencapai puncak perkembangnya dalam sistem organisasi politik yang mengenal beberapa partai politik, seperti yang terdapat dalam hampir semua negara di dunia barat. Memang ada dasar historis yang baik bagi perkembangan ideologi dari pengaruh ekonomi atas kehidupan manusia. Produksi, distribusi, konsumsi dan tukar-menukar barang-barang serta jasa-jasa, di mana-mana merupakan bagian terpenting dari aktivitas manusia. Inilah dasar yang sederhana, tetapi sangat mendalam, dari pemikiran bahwa faktor-faktor ekonomi mempengaruhi sifat dan bentuk dari semua hubungan sosial. Dalam bentuk yang ekstrim, fakta ini ditingkatkan menjadi faktor dasar atau faktor penentu, yang mendominasi dan mengendalikan semua aspek lainnya dari kehidupan. Dan bentuk ekstrim inilah yang menjadi isi pokok dari pengertian determinisme ekonomi. Perumusan yang paling terkenal dari determinisme ekonomi ini berasal dari Karl Marx, tahun 1818 sampai tahun 1883, di dalam bukunya, Critique of Political Economy, 1859, pelopor teoritis dari bukunya, Das Kapital. Di dalam bukunya tersebut diterangkan logika dan falsafah dari manifesto komunisnya sebagai berikut, di dalam produksi sosial manusia harus mengadakan hubungan-hubungan, terlepas dari kehendaknya. Hubungan-hubungan produksi ini menggambarkan tahap-tahap tegas di dalam perkembangan kekuatan material dari produksi. Jumlah seluruhnya dari hubungan-hubungan produksi ini merupakan struktur ekonomi dari masyarakat, yaitu suatu fondasi nyata di mana dibangun superstruktur hukum dan politik, dan yang menggambarkan kesadaran sosial. Dengan perubahan fondasi ekonomi ini keseluruhan superstruktur yang hebat, sedikit banyak berubah juga dengan cepat. Teranglah mengapa determinisme ekonomi Marxis dalam bentuk sosialnya dengan jalan merubah bentuk serta organisasi hidup ekonomi dalam masyarakat. Karena faktor-faktor ini dianggap mengendalikan atau menentukan aspek-aspek lainnya dari hubungan-hubungan sosial dan lembaga-lembaga sosial, maka seluruh masyarakat dapat diganti bentuknya dengan jalan mengganti bentuk sistem ekonominya. Reformasi sosial, khususnya menginginkan perubahan sistem ekonomi, dari sistem pemilikan individu atau bersama atas harta milik yang penting, dengan produksi di bawah pengawasan negara untuk penggunaan bersama dan kesejahteraan sosial. Inilah dasar ideologi dari semua gerakan radikal atau kiri, yang berkembang di Eropa dan Amerika Utara sejak zaman Karl Marx. Partai-partai komunis, sosialis dan buruh biasanya juga mempunyai tujuan yang sama. Karena teori-teori determinisme ekonomi menganggap bahwa hidup sosial umumnya sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang ada, maka dianggap bahwa masalah-masalah sosial, seperti misalnya kejahatan, juga merupakan hasil dari dan dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi yang ada. Maka dari itu teori-teori determinisme ekonomi atas kehidupan sosial umumnya juga menjadi teori determinisme ekonomi atas kejahatan di dalam masyarakat. Bagaimanakah caranya untuk menentukan pengaruh kondisi-kondisi ekonomi atas kejahatan? Sarana atau metode yang dipergunakan sebagai alat pengukur pengaruh tersebut adalah statistik. Orang yang mula-mula menyusun statistik kejahatan adalah Guerry di Prancis, dan kemudian diperluas oleh Adolphe Quetelet, seorang ahli matematik dan perbintangan Belgia, pelopor statistik sosial. Quetelet disebut juga ahli kriminologi sosial pertama. Pendapatnya, masyarakat mempersiapkan kejahatan, dan orang yang bersalah hanyalah alat yang melakukannya. Telah diterbitkan beratus-ratus tulisan, baik di Eropa maupun di Amerika Serikat, yang menarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara kejahatan dengan kondisi-kondisi ekonomi. Akan tetapi, sejak dari semula telah terdapat ketidaksesuaian paham pada penemuan-penemuannya, serta terdapat banyak pendapat mengenai apakah kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari hasil-hasil tersebut dapat dibenarkan. Di antara tulisan-tulisan tersebut, terdapat tulisan George von Meyer, seorang sarjana Jerman, yang menghubungkan fluktuasi pada harga gandum dengan fluktuasi pada kejahatan pencurian di Bavaria. Apa sebab terdapat perselisihan paham pada pendapat-pendapat para sarjana? Salah satu masalah yang nyata adalah bahwa hal-hal yang dicatat bukanlah merupakan keterangan-keterangan rutin yang dapat dicatat secara teliti. Kemiskinan misalnya, untuk sebagian ahli selalu merupakan suatu kondisi subjektif, tergantung dari apa yang dimiliki oleh orang lain, bukan suatu fakta yang objektif tentang ada atau tidak adanya suatu jumlah tertentu dari hak milik, atau lain-lain ukuran kekayaan.
Apa yang oleh orang yang satu dianggap kemiskinan, oleh orang yang lain mungkin dianggap sebagai cukup, kalau tidak justru subjektif, yaitu kemauan untuk bekerja, dan kepada kesanggupan si individu untuk melakukan macam pekerjaan yang ia inginkan. Jadi, meskipun kemiskinan dan pengangguran merupakan aspek-aspek dari pengalaman manusia yang sejati, namun kedua hal itu tidaklah merupakan hal-hal yang dapat diukur dengan statistik secara pasti dan seragam. Masalah lainnya yang juga serius adalah bahwa dalam bidang ini sering tidak ada perspektif yang dapat dibuat berdasar asumsi teoritis mengenai hubungan-hubungan yang mungkin ada antara kondisi-kondisi ekonomi dengan kejahatan. Pada umumnya perlu diperhatikan dua asumsi yang saling bertentangan satu sama lain. 1. Bahwa hubungan-hubungan itu bersifat inverse, yaitu bahwa apabila kondisi-kondisi ekonomi baik, maka jumlah kriminalitas harus rendah, akan tetapi apabila kondisi-kondisi ekonomi buruk, maka jumlah kejahatan harus tinggi. 2. Bahwa hubungan-hubungan itu bersifat langsung atau positif, yaitu bahwa kriminalitas merupakan suatu lanjutan dari aktivitas ekonomi normal, suatu embel-embel kriminal, oleh karenanya kriminalitas bertambah atau berkurang dengan cara yang sama dan pada waktu yang sama dengan kegiatan ekonomi normal. Menurut asumsi kedua ini, jumlah kejahatan akan bertambah dan mencapai titik puncaknya dalam periode kemakmuran, dan akan berkurang dalam periode-periode di mana aktivitas ekonomi berkurang. Tidak ada usaha-usaha untuk mencari jalan tengah antara pendapat-pendapat yang berbeda-beda tersebut. Kesimpulan yang nyata adalah, bahwa hubungan umum antara kondisi ekonomi dengan kejahatan adalah demikian tidak menentunya, sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu ada suatu kecenderungan untuk menerima kondisi ekonomi hanya sebagai salah satu faktor lingkungan dalam faktor-faktor yang jamak sifatnya, yang ada hubungannya dengan kejahatan. Itulah materi ke-55 Teori Kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.